Inilah contoh design yang tak perlu serabut, simple tapi yang paling penting ada commercial value. Dan korang tengok quality photoshoot diorang, nampak dekat situ usaha dan automatic. Yes, akhirnya Komite Olimpiade Indonesia merilis koleksi jersey merah putih yang terlihat begitu elegan dan sporty. Jersey ini didesain oleh desainer kenamaan Didit Hedi Prasetyo, yang tak lain adalah anak dari Presiden Prabowo Subianto. Nama Didit memang telah santer terdengar ketika netizen menunjuknya untuk mendesain jersey Olimpiade Indonesia. Koleksi tersebut dipersiapkan dan menyesuaikan pada cabang olahraga yang berbeda. Creativity plays an important role in maintaining health, ucap Didit. Kejeniusan dalam desain ini pun telah menarik perhatian influencer Malaysia, dan membandingkannya dengan desain terbaru seragam Olimpik negaranya, karena desain sebelumnya sempat mendapat penolakan. Let's just be honest, sebab utama benda ni viral in the first place is because semua orang complain that this outfit untuk Olympics sangatlah buruk. Buruk level, walaupun benda tu last minute, diorang redesign baju tu, dan this is the results. I'm not sure this is what we asked for. Yes, granted, the outfit was redesigned, tapi kalau korang tengok the before and after, it's giving the same energy, faham tak? But apparently diorang guna better material, so walaupun maybe it doesn't look better, but maybe it feels better, so that's better for our athletes. And the second thing yang Rina nak cakap is that baju is just baju, okay? I hope that this does not affect our athletes at all because that doesn't define their capabilities. Tapi sekarang ni Rina nak tanya tanya, bukan I nak bagi info tapi tanya. Adakah kita sedang membesarkan isu sebab sekarang ni ramai orang cakap tentang corruption. So bukan saja benda tu buruk, tapi atlet kit ni buruk sebab ada yang songlap duit tu. Banyak komen macam dekat atas ni yang cakap like, oh sebenarnya ada peruntukan bermilion untuk benda ni, like which I don't believe. Selepas beribu-ribu kecaman daripada rakyat Malaysia, termasuklah video viral aku hari tu, akhirnya MOM telah pun membuat keputusan untuk menukar desain baju Olimpik negara. Jadi inilah dia hasilnya, desain terbaru. Apa pendapat korang? Pendapat aku, adakah desain ini lebih better daripada desain yang hari tu? Yes. Tapi adakah desain ni gempak? Adakah desain ni nampak wow, world class? Bagi aku taklah. Bagi aku desain ni biasa-biasa je lah. Biasa-biasa je lah. Tapi aku pun tak naklah komen macam-macam. Nanti orang kata, itu tak boleh, ini tak boleh. Semua nak komen kan. Tapi memang pendapat aku desain yang ini biasa-biasa sahaja. Tapi yang penting bendera Malaysia, warna bendera Malaysia, bukan lagi warna emas. Kita dah pun nampak atlet-atlet Malaysia pakai baju Olimpik ni, nampak kemas je, nampak okey. So apa lagi, kita support lah diorang untuk Olimpik Paris nanti. Rekaan baharu pakaian rasmi kontingen negara ke Sukan Olimpik Paris 2024 menampilkan corak belang harimau lebih karang. Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Norza Zakaria berkata, perubahan itu dibuat susulan pandangan terhadap reka bentuk dan motif sebelum ini yang dilihat tidak menyerlah. Rekaan kali ini katanya menonjolkan logo MOM dengan jalur gemilang dalam warna asal berbanding logo berwarna emas pada corak terdahulu. MOM berharap corak itu melambangkan semangat harimau yang sudah menjadi identiti kontingen Malaysia sejak kali pertama ia diperkenalkan pada Tamasya Sukan SEA di Manila pada 2005. Sebelum ini, kit pakaian kontingen negara yang diperkenalkan di Kuala Lumpur baru-baru ini menerima pelbagai reaksi dengan ada menggambarkannya sebagai hodoh dan tidak mengujakan. Saya minta tolong jumpakan saya dengan orang yang meluluskan baju Sukan Olimpik Malaysia ni mungkin dia tak ramai kawan, kenalan tak ramai untuk designer kan. Waktu pun mungkin dah masa tu dah terlalu pack lah rasanya kan. Singkat, due date dah dekat. Tapi mungkin kau tak ramai kawan. Jadi tolong boleh jumpakan saya dengan dia lah kalau boleh. Pasal saya ada beberapa kenalan designer Bukan apa, kita kat Malaysia ni banyak universiti yang mengadakan menyediakan beberapa kursusnya pembelajaran untuk design. Kita ada diploma, degree, master, PhD, banyak Jadi bila macam ni orang akan tengok macam pakai kabel, tak ngam macam tu, tak ngam Jadi
Kalau boleh lah kan, kita fikirkan balik, revise balik lah. Pasal kita nak bawa nama Malaysia. Bila kita bawa nama Malaysia, kan bila masuk Sukan Olimpik nanti, jumpa negara-negara lain. Contoh jumpa Afrika, Nigeria, kan, Zimbabwe apa semua. Diorang tengok, dia macam, Godfrey, you want to look at this one? I never see this one in my life. You know. Because you know why? You from Malaysia. We from Africa. In our designer live in the jungle. They take the element together. From a lion and the elephant, we create a design. Yeah. We look Africa so hot. We never freeze. Okay, so you need a designer. Is he okay? Is he have a healthy mind? Kabel lah. Dia orang pun boleh detect, aku rasa dia orang pun boleh detect. Kan? Dia belum datang lagi yang from America, belum apa kan. Oh my god, god damn. Terjadi this from mama. Dia macam tak tahu dia nak cakap macam mana. Tolonglah tolong revise balik lah, tolonglah. Inilah contoh design yang tak perlu serabut, simple, tapi yang paling penting ada commercial value. Dan korang tengok quality photoshoot diorang, nampak dekat situ usaha dan automatically barang tu akan nampak mahal. Tidak dinafikan kalau korang tengok design tu memang sangat simple. Korang tengok diorang punya jumpsuit, it's literally just black and white, lepas tu ada jalur Indonesia kat lengan diorang, kecil je. Tapi design simple macam ni memang tengah trending dalam dunia fashion. So tak hairan lah kalau korang tengok komen online, orang Indonesia sendiri dah terpusu-pusu nak beli untuk kegunaan sendiri. Sebab nampak macam smart kan, you boleh guna untuk jalan-jalan, olahraga. And jersey dia pun super simple, ada majority red design and white design. And the white design is a vibe. I boleh bayangkan orang kaya Indonesia, bangsawan kan, diorang pakai baju tu untuk pergi main tenis dekat diorang punya luxurious condo dekat Jaxel. It's giving old money vibes. And cara diorang highlight diorang punya bags, diorang punya bag simple je, tapi cara dia highlightkan tu nampak macam it completes the outfit. Honestly, knowing the Indonesian market, kalau diorang buat official merch, diorang boleh buat duit. Dan inilah contoh situasi di mana kita patut belajar daripada negara lain. Dan Rena bukan cakap pasal Indonesia sahaja. Contohnya Canada and Lululemon. Cara Lululemon launch diorang punya kit nampak sangat dan diorang memang angle untuk commercial value. So apa-apa yang diorang invest untuk buat proper designing, photoshoot, even Lululemon buat fashion show kot, benda tu semua you boleh recoup balik all of the cost just by commercializing it. Plus, benda tu kan membantu untuk kita rasa bangga dengan negara kita sendiri. So, it's a missed opportunity. But it's important to know that pemakaian kita ni boleh membuat kita semangat ataupun hilang semangat. Betul. Kalau I pergi office kan, kadang-kadang tak ada recording, tak ada apa, I tetap akan pakai baju biru ni sebab kalau I pakai t-shirt buruk, masuk office rasa macam malas nak buat kerja. Itu standard psychological. So, I think this can affect our athletes performance lah. Kalau pakai baju yang dikutuk-kutuk orang ni. Again, memang saya kata betul, dia memang reflect semangat atlet tu. Sebab baju ni dia bawa macam satu semangat lah, dengan lambang motivation. Baju yang lah, wow, aku kena perform lebih better. Ya, begitulah curahan hati para influencer Malaysia tentang seragam Olimpik terbaru negaranya. Mimin setuju jika seragam yang digunakan akan sangat mempengaruhi performa atlet yang akan bertanding untuk mewakili negaranya. Apa pendapat Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, beberapa hari yang lalu ada sedikit kegaduhan ya di Malaysia. Netizen Malaysia protes terhadap jersey yang akan digunakan kontingen atlet-atlet Malaysia pada Olimpiade Paris 2024. Yang mana kalau diperhatikan baju tersebut, pasti teman-teman juga mungkin sudah melihatnya, ternyata tidak elegan, tidak menunjukkan jiwa untuk perjuangan ya. Nah, kemudian akhirnya jersinya diganti dengan yang model baru, tetapi masih mendekati bentuk dari model yang lama. Hanya di sini benderanya saja yang diganti, yang tadinya berwarna emas menjadi kembali lagi berwarna asli dari bendera Malaysia. Tentu ini berbanding terbalik dengan jersey yang dibuat oleh desainer Indonesia. Dalam hal ini adalah anak dari calon Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Karena memang Mas Didit ini adalah
salah satu desainer terkemuka di dunia yang mempunyai kiprah sudah levelnya internasional. Dari jersey yang ditampilkan di Indonesia ini ternyata mendapatkan semacam pengakuan dari netizen-netizen di Malaysia bahwa inilah jersey yang seharusnya dinampakkan oleh warga atau dari desainer Malaysia untuk menunjukkan bahwa ini loh atlet Olimpiade Malaysia siap untuk bertanding. Karena ternyata ya teman-teman, Olimpiade Paris ternyata bukan hanya berlaga untuk di bidang olahraga, ya, tetapi juga ternyata custom yang digunakan oleh para atlet ini akan mempengaruhi dari simpati dunia terhadap kelayakan atau mungkin penampakan atau mungkin ya penampilan dari artis itu sendiri ketika mereka nanti berlaga. Dan juga ketika biasanya di dalam Olimpiade itu ada pawai ya, pawai untuk masing-masing negara. Nah, ini akan menampakkan bagaimana jersey yang digunakan, apakah termasuk jersey yang terbaik lah ketika ditampilkan secara internasional. Tentu ini akan mempengaruhi dari semangat juang dari para atlet ketika mereka pun akan melakukan pertandingan-pertandingan pada Olimpiade Paris 2024 tersebut. Nah, di sini Pak D juga tidak banyak memberikan semacam reaksi ataupun tanggapan mengenai custom yang dibuat, baik itu yang dibuat oleh Indonesia, Malaysia ataupun negara yang lainnya. Ini semuanya Pak diserahkan kepada netizen untuk memberikan komentar, tanggapan tentang jersey yang digunakan oleh masing-masing kontingen negara. Nah, adapun di sini Pak D coba baca sedikit ya mengenai komentar dari beberapa orang atau netizen Indonesia terhadap custom yang dibuat oleh anak bangsa kita sendiri untuk atlet-atlet kita sendiri. Nah, kita bisa baca di sini yang pertama adalah desainer Indonesia dan diakui sama para desainer dunia. Indonesia super komplit. Bangga kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, ada juga yang menyatakan di sini sesuai dengan dugaan saya pasti akan ramai dibicarakan di Malaysia tentang jersey tim Indonesia di ajang Olimpiade. Ada juga komen yang wajar aja. Kita negara yang berbudi luhur, jadi komen yang positif saja. Ini adalah himbauan yang sangat baik kalau menurut Pak Ade. Kita tidak perlu ya selaling menjelek-jelekan custom dari negara-negara manapun. Semuanya baik, semuanya oke. Tinggal bagaimana penilaian masing-masing. Karena setiap orang mempunyai selera, ya. Setiap orang punya selera. Terus yang di bawahnya lagi nih komentarnya, keren parah Indonesia baju-bajunya. Apalagi singlet cowoknya. Ya, kalau Pak D lihat memang singlet cowoknya itu Pak D juga sih pengen punya ya, pengen beli kalau dijual. Kemudian jaketnya bisa buat jalan, elegan dan tak norak. Nah, lalu ada komentar lagi, yang bikin seragam Olimpiade Indonesia itu ada pada gambar di dada kiri, Garuda di dada. Ibarat mau desain seperti apa, tapi kalau sudah ada lambang di dada kiri, langsung menyala. Rasa kebanggaan itu semakin membuat aura seragam Pak D lagi semakin paten. Ini Pak D membaca Garuda, ada gambar Garuda di dada kiri, ini merinding Pak D ya membacanya. Nggak tahu kenapa, jadi ya itulah yang terjadi ya. Terus ada komentar lagi nih, bagusan baju olahraga Timnas Indonesia. Oke. Nah, ini selera sama dengan netizen Malaysia, simple tapi sangat keren dan elegan, ada identitas jati diri merah putih, semoga bisa mendongkrak semangat para atlet kita mendulang emas. Wajar bagus itu karya Didit Prabowo, desainer dunia, pernah collab sama BMW untuk desain interior mobil yang diproduksi hanya 5 unit dan banyak penghargaan dari fashion lainnya. Lalu ada lagi komentar, Indonesiaku keren ya. Nah, inilah beberapa komentar dari para netizen atau dari komentator yang berasal dari Indonesia yang tentunya pasti mereka mendukung dari desain custom jersey Indonesia. Nah, mudah-mudahan video ini memberikan suatu informasi dan pembelajaran yang terbaik lah bagi kita yang menontonnya, bagi kita yang mendengarkan komen-komen yang ada.
Nah, daripada ini aja dulu, kita ketemu lagi ya di video yang lainnya dengan informasi, dengan reaksi yang lebih hot ya, informasi yang lebih keren yang mudah-mudahan bisa Pade sampaikan kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.